Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada sore menjelang malam hari ini dengan bernyanyi dari Mada Bakti nomor 378. 378. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit dengan mulia menghalau kegelapan hati dan budi.
Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah.
para malaikat di surga, dan sambutlah Kristus Raja di Raja. Ia wafat namun bangkit dengan jaya. Gemakanlah dengan bangga Paskaraya. Tepuk tangan, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus, Sang Penyelamat dunia. Puji syukur atas kebangkitan jaya. Gemakanlah dengan bangga Paskaraya. Bergiranglah manusia di dunia, terbit sudah sinar terang bercahaya. Terhalaulah kegelapan dosa, gemakanlah dengan bangga Paskaraya. Tepuk tangan, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus, Sang Penyelamat dunia. Puji syukur atas kebangkitan jaya. Gemakanlah dengan bangga Paskaraya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami dengan sebulat hati dan suara gembira memuji Bapa yang Maha Kuasa yang tak tampak, dan Yesus Kristus, Puteranya yang tunggal Tuhan kami. Sebab Kristus telah melunasi hutang kami keturunan Adam kepada Bapa. Ia telah menghapus dosa hutang dosa lama dengan darah-Nya yang kudus. Inilah hari raya Paskah, hari anak domba sejati dikorbankan, dan dengan darah-Nya pintu-pintu rumah umat dikuduskan. Pada malam ini Bapa telah mengantar putera-puteri Israel keluar dari Mesir lewat dasar Laut Merah yang sudah kering. Pada malam ini kegelapan dosa dihalau oleh cahaya tugu api. Pada malam ini umat yang mengimani Kristus Kau bebaskan dari kejahatan dunia dan kegelapan dosa. Kau pulihkan dalam rahmat Allah, dan Kau terima dalam gereja yang kudus. Pada malam ini Kristus mematahkan belenggu maut
dan bangkit jaya dari alam maut. Tepuk tangan, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus, Sang Penyelamat dunia. Puji syukur atas kebangkitan jaya, gemakanlah dengan bangga Paskaraya. Betapa ajaiblah belas kasih-Mu terhadap kami. Sungguh tak ternilai cinta kasih-Mu, sampai mengorbankan putera-Mu untuk menyelamatkan kami. Memang dosa Adam diperlukan agar dapat dilebur dengan wafat Kristus. Sungguh menguntungkanlah dosa, karena mendatangkan penebus yang seagung dan semulia itu. Berkat pengudusannya, malam ini mengusir kejahatan, membersihkan kesalahan, mengembalikan kesucian kepada yang berdosa, dan kegembiraan kepada yang bersedih hati. Malam sungguh bahagia saat dunia dengan surga, manusia dengan Allah diperdamaikan. Tepuk tangan, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus, Sang Penyelamat dunia. Puji syukur atas kebangkitan jaya, gemakanlah dengan bangga Paskaraya. Pada malam yang penuh rahmat ini, ya Bapa yang kudus, terimalah korban pujian malam dalam upacara lilin Paskah yang meriah ini, yang dipersembahkan gereja kudus. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga lilin yang dikuduskan demi kemuliaan nama-Mu tak kunjung padam, dan tetap mengenyahkan kegelapan malam ini. Semoga lilin Paskah ini Kau terima sebagai harum-haruman semerbak, dan Kau satukan dengan cahaya bintang-bintang, bintang kejora. Semoga mendapatinya masih bernyala, bintang kejora yang tak kunjung terbenam, yakni Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dari alam maut, dan kini menerangi umat manusia dengan cahayanya, serta hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tepuk tangan, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus, Sang Penyelamat dunia.
Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan sebagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Sabda Tuhan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi. Itulah hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaknya segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji." Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah
di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Kristus, kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Kurban Abraham leluhur kita. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Firman Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka pada tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut pada belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Karena Engkau kasih Allah.
berdoa. Ya Allah Bapa surga, kami mengagumi tanda-tanda ajaib yang Engkau lakukan di masa lampau. Engkau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, dan kini Engkau membebaskan segala bangsa melalui sakramen pembaptisan suci. Allah, Engkau telah menerangi karya-karya agungmu di masa lampau dengan terang perjanjian baru. Laut Merah melambangkan air baptis, dan pembebasan umat Israel dari perbudakan melambangkan sakramen-sakramen umat Kristiani. Kami mohon, semoga semua bangsa yang berkat imannya telah turut mendapat hak istimewa dari bangsa terpilih, dilahirkan kembali karena ambil bagian dalam roh-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita masuk dalam bacaan epistola. Kemuliaan. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere precatione nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, odiam tu salus Dominus, tu salus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah berdoa.
Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia,
Tuhan sertamu. Kamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, umat beriman di mana saja saudara berada. Perayaan malam Paskah pada malam ini adalah titik tolak sejarah keselamatan umat manusia. Kalau selama ini orang bergumul dengan kesalahan, dengan dosa, pada malam hari ini Tuhan memperlihatkan cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada kita sekalian. Malam Paskah menjadi malam yang begitu indah dan suci, karena peristiwa kebangkitan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan, yang wafat, dan yang bangkit.
inilah titik tolak mengapa begitu banyak orang mengorbankan jiwa dan raga. Mengapa begitu banyak para martir yang tidak bergeming dan tidak mundur sejengkal pun dalam rangka mempertahankan iman akan Kristus. Mengapa begitu banyak para misionaris yang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan kemapanan, pergi bersusah-susah, mengunjungi tanah misi, mewartakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu pula lah saudara-saudara yang Rasul Paulus mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Itu tandanya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari telah diikut sertakan dalam kebangkitan Kristus. Itulah yang diperlambangkan dengan simbol dan tanda sejak awal Ekaristi malam Paskah ini. Kristus cahaya dunia, satu-satunya terang dunia, diperlambangkan dengan lilin Paskah, sumber cahaya sejati. Tidak ada duanya. Karena dialah yang menjadi pokok keselamatan umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, perasaan kami berempat memang sedih. Tapi saya kira bukan hanya kami berempat. Sri Paus, para uskup, para imam, merayakan pekan suci, merayakan Tri Hari Suci, dan merayakan malam Paskah dalam kesunyian dan kesepian. Tidak terdengar gemuruh suara umat seperti yang dinyanyikan dalam pembukaan meriah Paskah. Bersoraklah. Karena ternyata kita berada di rumah masing-masing. Kerinduan begitu besar. Cinta kita begitu besar. Harapan kita begitu besar. Namun dibatasi oleh situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita bersama-sama merayakan malam yang amat suci ini. Disinilah saudara-saudara, hakikat dan martabat kita manusia diperbaharui. Komitmen, cinta, pengorbanan, dan semangat yang menggelora dalam diri Kristus sampai mempertaruhkan jiwa dan raganya, malam ini memperoleh kekuatan yang baru. Inilah saudara-saudara yang membuat hati dan pikiran kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam masa-masa seperti ini.
Kebangkitan Kristus memperbarui kembali imajinasi, tekad, dan komitmen kita untuk terus berusaha melanjutkan dan mengambil bagian dalam tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah malam yang agung, malam yang begitu luhur, malam yang amat suci, karena Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Tidak ada dalam sejarah umat manusia bahwa seseorang yang telah mati bangkit. Kecuali Kristus yang kita rayakan malam ini. Dia bangkit, berarti kita juga yang telah mati dalam dosa ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini bukan isapan jempol seperti yang biasa kita dengar di mana-mana. Ini kabar gembira. Ini kabar sukacita. Kabar bagi masyarakat dunia. Kabar bagi umat di segala bangsa. Di segala zaman. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah yang terus-menerus diwartakan oleh gereja, oleh umat beriman. Bahwa dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, Paskah tetap memberikan dorongan dan kekuatan bagi kita untuk terus-menerus berusaha pada komitmen, pada cita-cita, pada tujuan, yaitu Kristus yang bangkit dengan mulia. Pada ibadat Jumat Agung, saya menggarisbawahi, banggalah dengan iman kita yang seagung dan semulia ini. Anda tidak menemukan di tempat lain. Inilah kekayaan yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Martabat yang begitu luhur, begitu mulia, dan begitu agung. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita membaca sejarah gereja, bagaimana para martir, santo dan santa, sekali lagi tidak bergeming sedikit pun, meskipun nyawa menjadi taruhan. Bukankah mereka dibantai di mana-mana? Mereka memiliki iman yang begitu kuat, seperti batu karang yang berdiri kokoh meskipun ombak dan angin menerjang di segala zaman. Ia tetap hadir sebagai seorang hamba yang setia pada Kristus. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari rumah kita akan memperbaharui janji baptis. Menguatkan kembali komitmen kita sejak awal. Bagaimana sejak awal ketika kita dibaptis? Apakah kita baptis bayi? Apakah kita baptis dewasa? Meneguhkan kembali semangat dan komitmen. Apakah Anda dan saya tetap pada cita-cita yang sama?
pada tujuan yang sama, pada iman yang sama. Dan itulah saudara-saudara yang kita doakan, supaya orang-orang yang secara terang-terangan meninggalkan iman akan Kristus, atau yang secara diam-diam meninggalkan iman pada Kristus, disadarkan kembali, diingatkan kembali. Kembalilah, Kristus telah menampakkan kejayaan dan keagungan. Maut tidak menguasainya lagi. Penderitaan, kesusahan, kemalangan, ketidakberdayaan yang menjadi kelemahan dan keterbatasan manusia dihapus dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Inilah tandanya bahwa kita akan mengambil bagian dalam kebangkitan itu. Asalkan kita tetap pada komitmen, pada iman, pada cita-cita yang sama. Dan mahkota surgawi, seperti para martir, seperti orang-orang kudus, seperti para misionaris yang telah meninggalkan kampung halaman dan mati di tanah misi karena iman, karena kepercayaannya kepada Kristus. Mereka itulah saudara-saudara yang akan mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus serta mahkota surgawi yang telah disediakan oleh Allah sejak dunia ini dijadikan. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama. Begitu agung karya ciptaan Tuhan, tetapi jauh lebih agung karya penebusan yang pada malam hari ini kita rayakan. Inilah iman kita. Inilah yang membuat gereja 2000 tahun tetap bertahan pada magisterium, pada tradisi, pada ajaran-ajaran yang bersumber dari kitab suci dan para rasul, agar umat beriman tetap dalam satu kesatuan gereja yang kudus untuk keselamatan manusia dan kita yang menjadi bagian di dalam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi bangku-bangku kita memang kosong. Namun telah dipasang lilin-lilin menandakan kehadiran Bapak, Ibu dan saudara-saudara dalam kesunyian dan kesepian. Kami yakin dan percaya Bapak di rumah masing-masing juga mengikuti dengan saksama, mungkin dalam kesedihan, bercampur dengan kegembiraan dan sukacita. Sulit dijelaskan suasana hati kita pada malam hari ini. Semua bercampur-campur antara kesedihan, kerinduan, kesusahan, tapi sekaligus juga kegembiraan karena Kristus Tuhan kita rayakan kebangkitannya. Biarlah Tuhan dari singgasana melihat hati dan pikiran kita masing-masing, membaca dan mengetahui kerinduan hati kita masing-masing, dan yakin dan percayalah Tuhan memiliki jawaban bagi kehidupan kita masing-masing. Kerinduan-kerinduan itu menyatu dalam doa,
dalam rasa syukur, dalam sembah sujud, dalam kepasrahan dan iman yang kuat dan kokoh yang pada malam hari ini kembali kita garis bawah. Kerinduan itulah saudara-saudara yang membuat kita tidak terpisah satu sama lain. Meskipun wabah ini berada di mana-mana, tapi kerinduan kita untuk menyatu dalam iman tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Bukankah itu juga yang dikatakan dalam kitab suci? Bahwa cinta akan Kristus tidak bisa memisahkan kita dengan yang lain. Apakah pedang, apakah kematian, dan sekarang ini wabah? Bukan itu. Dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan cinta Kristus. Karena hari ini, malam ini menjadi nyata bahwa Tuhan kembali hadir dan memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita supaya kita tidak lagi berkeluh kesah, mempersalahkan situasi dan kondisi, tetapi sekali lagi menimba hikmah dan kekuatan serta berkat yang berlimpah daripada. Inilah saudara-saudara, saya harap Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah bersama keluarga penuh sukacita. Meskipun saya katakan tadi bercampur-campur dengan kekhawatiran, kesedihan, kerinduan, dan lain-lain. Entah mau disebut apa. Tapi itulah realitasnya. Kami juga di sini berempat bersama dengan anak-anak pastoran dan lain-lain sebagainya. Juga dalam kerinduan berkumpul dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Namun situasi dan kondisilah yang memaksa kita untuk sementara berpisah. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak buat sesuatu. Saya harap Bapak Ibu dan saudara-saudara beberapa hari ini yang telah berlalu dan ke depan tetap juga kreatif di rumah, membersihkan pekarangan, menyapu laba-laba di rumah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan wabah cepat berlalu dan rumah Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi bersih kembali. Ada hikmah di dalamnya. Itu sebabnya kita akan melanjutkan ekaristi kita yang agung dan mulia ini dengan melanjutkan pemberkatan air baptis dan air suci. Namun sebelumnya kita akan dahului dengan litani para kudus, memohon bantuan para kudus agar senantiasa juga menyertai kita gereja dalam perjalanan pesiarahan menuju kepada kehidupan yang abadi. Amin. Saudara-saudara, marilah dengan hikmah kita melanjutkan dengan liturgi baptis yang didahului dengan litani para kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita memohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya menaungi bejana ini. Semoga semua yang dilahirkan kembali dari air ini menjadi putra-putri Bapa bersama Kristus.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami. para malaikat Allah, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Andreas, Doakanlah kami. Santo Yohanes dan Yakobus, Doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, Doakanlah kami. Santo Stefanus, Doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, Doakanlah kami. Santo Laurentius, Doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, Doakanlah kami. Santa Agnes, Doakanlah kami. Santo Agustinus, Doakanlah kami. Santo Athanasius, Doakanlah kami. Santo Basilius dan Gregorius dari Nazianze, Doakanlah kami. Santo Martinus, Doakanlah kami. Santo Benedictus, Doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, Doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, Doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, Doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, Doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, Doakanlah kami. semua orang kudus Allah, Doakanlah kami. Tuhan Maha
Allah, Bapa pelindung dan kekuatan kami. Terima kasih atas orang-orang kudus yang selalu setia menjadi pelindung dan pendoa kami. Karena teladan mereka, semoga kami semakin mencintai nama-Mu. Karena doa mereka, semoga kami dapat mengamalkan ajaran dan amanat Yesus dengan setia. Dan dalam persekutuan dengan mereka, semoga kami lebih mampu memberi kesaksian mengenai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita memohon kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan dipersatukan dalam keluarga Allah. Allah yang maha mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham, Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Fir'aun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan, putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu, dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citra-Mu dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaraan putra-Mu,
kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkanlah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, dengan rendah hati, marilah kita memohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Dia sudi memberkati air ini, yang akan direcikan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbaharui kita, agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, pandanglah umat-Mu yang berjaga pada malam amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami, yang sedang mengenangkan penciptaan kami dan mengagumkan dan penebusan yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dalam lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya, dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat atas garam ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudara, kita akan memperbaharui janji baptis.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah menyediakan lilin di rumah masing-masing, silakan dinyalakan. Kita semua berdiri. Saudara-saudara terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Nanti saudara-saudari menjawab, "Ya, saya menolak." Apakah saudara-saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah kita dengan keyakinan teguh memperbaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Nanti saudara-saudari menjawab, "Ya, saya percaya." Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita,
Semoga percikan air suci ini menyucikan hati, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Kita lanjutkan dengan doa-doa umat. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Pengasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang semakin beradab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis
dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putramu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan. Ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para donatur, aktivis, Dewan Pastoral Paroki, Stasi, dan Rukun, tim PI, dan siapa saja yang berkehendak baik dalam paroki kita. Ya Bapa, berkatilah dengan kesehatan jiwa raga yang prima, keharmonisan dan keutuhan dalam keluarga, penghasilan yang berlipat ganda bagi umat-Mu, khususnya bagi para donatur, aktivis, Dewan Pastoral Paroki, Stasi, dan Rukun, tim PI, dan siapa saja yang berkehendak baik dalam paroki kami. Semoga kerajinan mereka jangan kendor, tetapi biarlah roh dan semangat mereka menyala-nyala, tekun dalam pelayanan Tuhan. Perintahkanlah malaikat-Mu untuk menjaga mereka pada segala jalannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain. Ya Bapa yang Maha Pengasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan doa permohonan dalam hati masing-masing. Secara khusus kita berdoa, bersyukur bersama dengan beberapa di antara saudara-saudari kita, orang tua kita yang merayakan hari ulang tahunnya, yaitu Antonius Parenga yang merayakan ulang tahun yang ke-44 pada hari ini. Ibu Adriana Bulung yang merayakan ulang tahun ke-80, Ibu Bernadette Allolayuk yang ke-68, Christopher Padidi Tumanan ulang tahun yang ke-6, Bapak Simon Mangaluk ulang tahun yang ke-38, Clara Olivia ulang tahun yang ke-11. Mari kita dengan penuh harap dan keyakinan juga mohon kesembuhan bagi keluarga kita, sanak kenalan kita, siapapun yang sakit. Khususnya Bapak YS Tangdi Kanan yang sedang dirawat di rumah, Ibu Adriana Pasalang yang dirawat di Bali, dan saudara-saudara kita yang terpapar virus corona. Kita yakin dan percaya bahwa dengan caranya sendiri Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian juga akan senantiasa mendampingi, menyertai dan menguatkan segenap dokter, perawat, para relawan.
Mari kita mohon keselamatan jiwa untuk beberapa keluarga kita yang sudah mendahului kita menghadap Tuhan. Almarhum Nobertus Situru yang meninggal dunia kemarin. Almarhum Barto Satu yang meninggal dunia 7 tahun lalu. Almarhum Yohanes Nuba yang meninggal dunia 7 hari yang lalu, orang tua dari Pastor Richard Keto. Almarhum Bapak Paulus Limbongallo yang meninggal 100 hari yang lalu. Almarhumah Frederika Rapang yang meninggal 2 tahun yang lalu. Untuk para korban jiwa akibat bencana longsor di Makale Selatan. Untuk segenap keluarga besar Paroki Makale yang telah kehilangan anggota-anggota keluarga mereka. Dan untuk Mikael Tapi yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Kita berdoa juga bersama dengan keluarga besar AS Mangelo, keluarga Stefanus Siang, dan keluarga Lambertus Minggu. Bapa Maha Kasih dalam surga, Engkau mengetahui situasi hidup kami manusia. Engkau mengetahui perjuangan-perjuangan, suka dan duka hidup kami. Maka curahkanlah rahmat-rahmat yang kami perlukan dalam menghadapi kenyataan kehidupan kami. Ketika kami bergembira karena hari ulang tahun keluarga kami. Ketika dengan penuh harap kami mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan ketika kami mengingat saudara-saudara kami yang telah mendahului kami menghadap hadirat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Madah Paskah, Madah Bakti nomor 428. 428. Yang wafat di kayu salib.
Sang Kristus sudah bangkit, puji syukur nomor 527. 527. Berdoalah saudara-saudari, agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, anak domba Paskah yang telah dikurbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, untuk dengan iman yang kokoh menyongsong masa depan yang cerah. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa. Kami muji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada malam ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan kami. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga. Kami bermada memuliakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita gunakan doa syukur agung yang pertama. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa dari kami, dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu.
Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam ini, hari yang amat suci ini, saat Yesus Kristus Tuhan kami bangkit dari mati. Juga kami mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Christogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menerima persembahan kami, hamba-Mu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini, yang kami sampaikan juga bagi mereka yang telah Engkau ampuni segala dosanya, dan Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini
dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkitmu, umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus mengantar persembahan ini ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang tadi telah disebut namanya, yang telah menghadap hadirat-Mu dan yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang mengharapkan yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Sisilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus pengantara kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kejahatan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus pernah bersabda, "Akulah roti hidup." Siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukanmu seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku berpisah darimu. Amin. Dies puji syukur nomor 520. 520. Exultemus et laetemus in
berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putra-Mu yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam pesiaran hidup kami, menyongsong Paskah Putra-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, sesaat lagi kita akan menutup perayaan Ekaristi malam Paskah dengan berkat meriah. Namun setelah berkat dan lagu penutup, kami akan menyampaikan beberapa informasi menyangkut acara Paskah besok dan juga menyangkut perayaan Ekaristi minggu-minggu yang akan datang, agar menjadi perhatian bagi kita semua. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan kurnia karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, puji syukur nomor 700. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat Paskah. Baru saja selesai misa malam Paskah dari Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makkale. Kami sangat gembira dan bahagia
bisa mempersembahkan Ekaristi Kudus pada malam hari ini bersama dengan Pastor Ian, Pastor Maria Rua, Pastor Doni Sande, bersama dengan frater dan para petugas liturgi lainnya mempersembahkan Ekaristi ini kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semoga kita bisa mengambil rahmat dan berkat melimpah daripadanya. Yakin dan percayalah bahwa malam yang penuh rahmat ini sungguh-sungguh menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua. Maka terimalah berkat dan rahmat Tuhan melalui Ekaristi yang telah kami persembahkan bagi seluruh umat beriman dimanapun Anda berada. Yang kedua, perayaan Paskah besok akan kita laksanakan jam 9 pagi. Mohon Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah juga telah mempersiapkan di sedemikian rupa sehingga tepat jam 9 pagi kita kembali ikut ambil bagian dalam Ekaristi Kudus yang dipersembahkan di tempat ini untuk kita semua umat beriman. Besok masih ada pembaharuan janji baptis, jadi tetap memiliki lilin, tanda dan simbol Kristus sebagai cahaya dan terang dunia dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam keluarga. Selanjutnya perlu kami sampaikan lebih awal bahwa setelah Paskah besok, minggu-minggu yang akan datang kemungkinan juga tetap akan diadakan misa live streaming seperti ini sampai ada penyampaian dari pemerintah dan keuskupan apakah sudah bisa bersama-sama berkumpul merayakan Ekaristi atau belum. Selama belum ada penyampaian resmi, maka minggu-minggu ke depan setelah Paskah, perayaan Ekaristi hari Minggu tetap kami persembahkan di sini bersama kami berempat dan petugas-petugas liturgi, dan Anda bisa mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu seperti biasa secara live streaming sampai ada penyampaian lebih lanjut. Kami berharap bahwa situasi dan kondisi ini cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul kembali merayakan Ekaristi bersama-sama dalam sukacita dan kebahagiaan di tempat kita yang tercinta ini, Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale, dan juga bagi umat Katolik lain di parokinya masing-masing. Itulah harapan dan doa-doa kita semua. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa tetap menyertai dan mendampingi kita. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan imam yang telah mengambil bagian dalam Ekaristi ini, juga fraters dan para petugas liturgi lainnya, Paul dan Hilma kru yang mengambil gambar, dan tidak lupa juga kepada Yosep Palamba bersama dengan kru yang sejak awal telah mempersiapkan dekorasi gereja sedemikian rupa, tidak mengenal lelah dan capek. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua pengorbanan partisipasi kita semua, dan juga kepada seluruh umat beriman yang dengan setia dan tekun mengikuti Ekaristi live stream dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada.
Sekali lagi kami juga tak lupa memohon maaf kalau sekiranya masih ada kekurangan dan kesalahan dalam misa live streaming ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan kedepannya menjadi lebih bagus lagi. Sekali lagi terima kasih. Selamat sukacita Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.